Jumpa kembali sahabat edukasi dimanapun kalian berada. Kembali kita bersama dalam program Bimbingan Belajar Sebaya yang diproduksi oleh UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran sejarah untuk kelas 12 semester ganjil dengan judul Perkembangan Iptek dalam Era Globalisasi. Nah, sahabat edukasi, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat mengevaluasi perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang kita akan dengarkan percakapan teman-teman kalian dari SMA Al-Kausar. Ada Ocha, Rere, Yusa, dan Pak Ersantawi. Selamat mendengarkan. Lisa, kamu dari tadi main HP aja. Memang lagi buka apa sih? Oh, ini loh. Aku lagi buka berita di Land Today. Emang ada berita penting apa? Beritanya tentang perang antara Palestina dan Israel itu. Oh, berita itu ya. Aku udah lihat sih beritanya tadi di TV. Kejam banget ya pembantaian yang dilakukan Israel ke Palestina. Bagaimana mereka tidak seperti itu? Kan Israel bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk melawan Palestina dengan memasok persenjataan yang canggih-canggih untuk Israel. Contohnya seperti tank, nuklir, rudal, dan lain-lain. Tank, nuklir, dan rudal itu kan termasuk ke dalam perkembangan iptek yang mau kita bahas. Iya nggak sih? Wah, bener itu, Cak. Iya juga, Cak. Yaudah yuk, langsung kita bahas aja PR kita. Ada 5 pertanyaan nih. Tapi sebelum kita kerjain PR-nya, ada yang tahu nggak sih iptek itu apa? Aku tahu tuh. Jadi, IPTEK singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Iptek juga mulai berkembang pada abad ke-20-an yang telah membawa manusia menuju perjalanan antariksa yang mempesona. Maksud dari menuju perjalanan antariksa itu gimana, Yus? Aku kurang paham nih. Oh, perjalanan ke antariksa itu tentang alam semesta yang membuka jalan bagi eksplorasi lebih jauh terhadap sistem tata surya. Nah, penemuan roket merupakan bagian penting dari perkembangan teknologi antariksa. Oh, roket ya. Aku tahu tuh bagaimana asal mulanya ditemukannya roket. Jadi, awal mula roket pertama kali dibuat di Cina sejak tahun 1226 dari kerajaan Song. Emang di Cina dulu untuk apa ada roket, Re? Jadi, pada awal mulanya roket di Cina digunakan sebagai mercon atau kembang api yang mampu melesat ke udara sehingga membentuk kembang api raksasa di angkasa, Yus. Oh, begitu ya. Udah bahas ininya. Sampai lupa deh mau ngerjain PR bareng. Kita kerjain sama-sama ya. Oke, Oke. Cak. Coba sini aku bacain soal yang pertama. Jadi nomor 1 soalnya sebutkan fase-fase perkembangan teknologi persenjataan. Kalau nggak salah sih, pas itu aku baca ada 4 fase. Siapa coba yang bisa jawab? Aku ketemu nih di Google, tapi cuma ada 2. Gak apa-apa ya. Yusa, kamu cari yang 2 lagi ya. Iya, Ocha. Jadi, fase perkembangan yang pertama ada zaman praksara, di mana manusia sudah mengenal berbagai jenis senjata yang terbuat dari batu, tulang, dan tanduk. Yang kedua, ada zaman klasik. Pada masa ini, manusia banyak menciptakan senjata-senjata jenis baru yang terbuat dari logam seperti pedang, tombak, dan anak panah. Aku udah ketemu nih yang ketiga dan keempat. Jadi, fase perkembangan yang ketiga pada zaman pertengahan, senjata yang dipergunakan ini telah mengalami perubahan yang cukup signifikan
daripada senjata-senjata dari zaman sebelumnya dan banyak digunakan oleh kaum kesatria. Kayak aku, hehehe, bercanda-bercanda. Lalu yang terakhir itu ada fase zaman modern. Pada era modern itu sendiri telah ditemukannya senapan dan roket yang dimanfaatkan dalam pertempuran. Nah, contohnya seperti yang kita bahas tadi tuh tentang Palestina dan Israel. Wah, ternyata banyak juga ya. Yuk, lanjut pertanyaan kedua nih. Pertanyaan itu, apa dampak teknologi persenjataan bagi kehidupan manusia di bidang industri? Aku ingat. Jadi dalam bidang industri teknologi, nuklir juga dimanfaatkan untuk membantu perancangan konstruksi jalan, pengukuran kelembaban, serta kepadatan. Penggunaannya dengan mengukur kepadatan tanah, aspal maupun beton menggunakan kasium 137 sebagai sumber energi nuklirnya. Wah, hebat juga kamu nih, Re. Iya dong, kan sering aku baca ulang materinya. Lagi rajin ye. By the way, makan dulu yuk. Dari tadi makannya dianggurin aja. Habis makan kita lanjut lagi ngerjain PR-nya. Asyik. Oke. Anak-anakku, sahabat edukasi, tadi kita sudah sama-sama mendengar percakapan antara Rere, Ocha dan juga Yusa yang membahas tentang perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang mereka bahas tadi masih membicarakan sebatas penggunaan teknologi dalam bidang persenjataan. Teknologi yang dipergunakan tadi dapat kita simpulkan ada 4 fase penggunaan teknologi dalam kegiatan persenjataan. Antara lain fase pertama itu adalah fase di masa praaksara atau zaman prasejarah, di mana masyarakat praaksara mempergunakan peralatan dari tulang, batu dan juga kayu serta tanduk untuk dijadikan sebagai alat persenjataan. Alat persenjataan pada fase masa zaman praaksara atau zaman prasejarah ini baru sebatas penggunaan peralatan persenjataan untuk mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian berupa hewan-hewan buruan. Jadi hanya semata untuk dipergunakan mendapatkan bahan makanan. Lalu seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat praaksara atau masyarakat zaman prasejarah ini terus mengembangkan inovasi, di mana peralatan yang mereka ciptakan sebelumnya itu dalam keadaan yang masih kasar, sederhana, lalu berkembang ke fase yang lebih baik, sudah mulai dihaluskan, sudah mulai berbentuk. Lalu pada fase berikutnya, dari zaman praaksara atau zaman prasejarah ini, persenjataan berkembang ke zaman klasik. Zaman klasik ini manusia sudah berada pada masa babakan waktu sejarah. Mereka sudah bertempat tinggal menetap, membentuk perkampungan, membentuk pemimpin dan kepala-kepala pimpinan di tempat mereka tinggal. Lalu mereka juga sudah mempergunakan persenjataan yang semakin baik. Misalkan kalau Yusa tadi mengatakan para bangsawan mempergunakan senjata-senjata selain sebagai peralatan persenjataan juga sebagai perhiasan untuk dapat melihat tinggi tingkat daripada kedudukannya di dalam masyarakat, dilihat dengan persenjataan-persenjataan yang menggantung di pinggang atau yang disandang di bahu. Antara lain mereka sudah mengenal pedang, tombak, anak panah yang mata panahnya terbuat dari logam. Ini adalah perkembangan pada zaman klasik. Setelah zaman klasik berakhir, mereka masuki zaman yang modern. Nah, zaman modern ini dibagi ke dalam zaman
pertengahan dan zaman era abad ke-20. Nah, di zaman pertengahan masyarakat sudah mulai mengembangkan persenjataan dengan ditemukannya beberapa hasil-hasil tambang yang dapat diolah seperti potasium, besi dan lain sebagainya. Maka masyarakat pada abad pertengahan sudah mulai mengembangkan dalam bentuk persenjataan yang dapat meluncur dari jarak yang cukup jauh, yaitu persenjataan berupa senapan. Nah, perkembangan selanjutnya, seiring dengan zaman, berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembangnya teknologi, memasuki abad ke-19 dan memasuki abad ke-20, masyarakat dan manusia yang hidup di zaman sekarang mulai menemukan yang disebut dengan teknologi nuklir. Nuklir tidak hanya dipakai sebagai persenjataan saat ini. Jadi, sahabat edukasi yang Bapak sayangi, nuklir tidak hanya sebatas menjadi senjata pemusnah, tetapi juga menjadi senjata-senjata yang baik dalam bidang kesehatan dan teknologi-teknologi industri. Jadi, yang teknologi nuklir ini jika dipergunakan dalam hal yang tidak baik akan menjadi senjata pemusnah, tetapi jika dipergunakan untuk teknologi yang baik, dia akan menjadi sahabat daripada manusia. Teman-teman, udah selesai belum makannya? Udah selesai kok ini. Sebentar, dikit lagi nih, tungguin dong. Oke, kalau udah, kita langsung aja bahas PR yang tadi biar cepet selesai. Iya juga, Re. Udah nih, udah selesai. Aku bacain ya soal yang ketiga. Apa perubahan yang terjadi pada industri komunikasi, media, dan audiens yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi? Wah, soalnya menantang banget tuh. Hehe. Waduh, apa ya? Sabar, aku cari dulu nih di Google. Aku lagi cari di buku nih, tapi belum ketemu-temu juga dari tadi. Nih. Yusa, coba deh cari di Google, siapa tahu ketemu. Udah ketemu nih. Jadi perubahan yang sangat terlihat adalah manusia semakin merasa ketergantungan dengan perkembangan teknologi yang tak lagi kuno. Semakin canggihnya teknologi, semakin mudahnya pula untuk mengakses dan berbagi informasi. Nah, jadi daripada itu, manusia tak lagi merasa untuk terus bertemu dengan manusia lainnya dalam membagikan dan menerima informasi tersebut. Karena dengan teknologi, mereka mudah saja untuk mengaksesnya atau sekedar berbincang-bincang melalui telepon, chatting, SMS, Line, ataupun yang lainnya. Perkembangan teknologi membantu media-media menjadi mudah untuk diakses. Tak lagi harus menunggu jam tayang ataupun harus pulang ke rumah terlebih dahulu untuk menonton televisi. Sekarang acara-acara televisi dan radio sudah dapat dinikmati melalui streaming atau juga dari aplikasi yang tersedia di gadget, bahkan di mobil. Meskipun teknologi tak selalu bersifat baik, ini juga dapat membantu audiens rentan salah tangkap dengan informasi atau komunikasi yang diterima oleh si pengirim. By the way, perlu kalian tahu juga nih, sebelum adanya alat-alat atau aplikasi canggih sekarang, ternyata zaman dahulu orang menggunakan burung merpati loh sebagai sarana untuk mengantar surat. Metode ini sudah digunakan sejak zaman Romawi kuno loh kawan-kawan. Oh begitu ya. Lalu
kapan awal dirintisnya alat komunikasi jarak jauh? Jadi, dirintisnya alat komunikasi jarak jauh itu dimulai pada masa revolusi industrius. Di situ, mereka membuat alat yang dinamakan telegraf dan telepon. Nah, sebagian alat komunikasi zaman dulu masih kita gunain nih sekarang, seperti telepon yang sering kita gunain untuk menghubungi kerabat atau saudara kita yang letaknya jauh maupun dekat dengan kita. Wah, keren ya. Ayo guys, lanjutin lagi nih soal nomor 4. Soalnya apa saja dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bagi kehidupan sehari-hari. Aku mau jawab. Tapi yang dampak positifnya aja ya. Oke, Ca, nanti aku lanjutin dampak negatifnya deh. Jadi, dampak positif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ada yang pertama, untuk mempercepat arus informasi, yaitu dapat memberikan informasi mengenai suatu kejadian secara cepat, meskipun terkadang tidak akurat dan tidak tepat. Yang kedua, untuk mempermudah akses terhadap informasi terbaru. Yang dimaksud di sini, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat, maka siapapun akan bisa memperoleh informasi dengan mudah. Akses terhadap informasi ini bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dari siapapun. Hal ini akan membantu individu dalam mengingatkan informasi dan pengetahuan yang dimilikinya. Yang ketiga, untuk media sosial. Media sosial dapat memberikan banyak segala manfaat loh. Salah satunya dapat mempertemukan individu dengan orang baru dan menambah relasi antara individu. Yang keempat, untuk membantu individu dalam mencari informasi. Dengan adanya arus informasi yang menjadi jauh lebih cepat, maka individu akan menjadi lebih mudah dalam mencari informasi yang diinginkan. Yang terakhir, sebagai media hiburan. Contoh dari media hiburan berupa games, musik, dan juga video. Banyak orang yang juga lepas dari stres karena hiburan yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. Wah, ternyata banyak juga ya dampak positifnya bagi kita. Iya, Re, bener banget tuh. Tapi lumayan banyak juga nih dampak negatifnya. Wah, ternyata banyak juga ya dampak positifnya bagi kita sendiri. Iya, Re, bener banget tuh. Tapi lumayan banyak juga dampak negatifnya. Contohnya seperti yang pertama nih, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Wah, kayak kita sekarang ya, kebanyakan main HP daripada bersosialisasi sama teman-teman yang lain. Bener tuh. Aku lanjutin ya yang kedua. Yang kedua, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Ketiga, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. Yang keempat, membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Yang kelima, sekaligus yang terakhir, meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber atau cybercrime. Wah, seperti kayak temen aku kemarin tuh, ketipu sewaktu dia membeli belanja online. Wah, serem sekali ya. Iya tuh, makanya hati-hati. Wah, berarti kita harus berhati-hati dan menyaring hal-hal dalam menggunakan dan mengakses teknologi itu. Berarti serem juga ya kalau kita tidak bisa memilah-milah dan bijak dalam menggunakannya. Nah, benar sekali, Re. Jadi,
Mulai dari sekarang, kita harus menjadi pengguna teknologi yang bijak dan dapat menyaring informasi yang kita dapat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Setuju tuh. Pertanyaan kelima nih, pertanyaan terakhir. Yuk. Jadi aku sebutin ya soalnya. Pertanyaannya, sebutkan beberapa perubahan perkembangan alat transportasi sejak awal 18-an. Ayo, siapa yang mau jawab? Awal 18-an ya. Sabar, aku ingat dulu. Jadi teman-teman, perkembangan alat transportasi awalnya ada sepeda tuh yang ditemukan oleh Carl Dreis. Lalu yang kedua ditemukannya sepeda motor yang ditemukan oleh Gottlieb Daimler pada tahun 1868 yang membuat sepeda motor pertama dengan memasang sebuah mesin. Lalu yang ketiga ditemukannya mobil uap oleh Chuck Nolte pada tahun 1801. Nah, ditemukannya lagi kereta api oleh William Murdoch pada tahun 1784. Oh, berarti alat transportasi sekarang itu penyempurnaan dari alat-alat transportasi yang sudah ada sejak dulu ya? Wah, keren. Sekarang semua lebih mudah karena adanya teknologi yang bisa memudahkan kita. Iya, betul. Jadi kita tidak perlu repot seperti orang zaman dahulu. Iya, Cak, bener tuh. Akhirnya tugas kita selesai juga, guys. Wah, iya, ternyata belajar sejarah itu mudah ya. Bener itu Re, apalagi tentang perkembangan iptek. Iptek itu juga merupakan sesuatu yang kita gunakan dan kita rasakan sehari-hari dan wawasannya global. Bener itu Re, apalagi tentang perkembangan iptek. Iptek itu juga merupakan sesuatu yang kita gunakan sehari-hari. Wawasannya pun global. Jadi kita mudah untuk mendapatkan informasinya. Setuju, Yus. Sahabat edukasi dimanapun berada, tadi sudah dilakukan pembicaraan, dialog dan juga tanya jawab oleh Yusa, Ocha dan Rere yang membahas tentang dampak daripada perkembangan iptek. Dampak yang dirasakan dalam perkembangan iptek itu dapat kita rasakan dalam hal menerima informasi. Iptek itu mengalami perkembangan mulai dari peralatan untuk mendukung kehidupan kita sehari-hari, lalu perkembangan iptek dari peralatan berkembang kepada sarana transportasi, sarana informasi, dan juga iptek berkembang saat ini ke dalam media sosial dan juga media hiburan. Iptek yang merupakan singkatan dari kepanjangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini pada dasarnya berkembang pertama kali pada akhir abad ke-16. Perkembangan iptek di dunia ditandai dengan penemuan pertama kali oleh James Watt berupa mesin uap. Penemuan mesin uap oleh James Watt ini dianggap sebagai pelopor perkembangan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih maju dari fase-fase sebelumnya yang kita sebut pada masa fase abad pertengahan. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada akhir abad ke-16, di tahun 1700-an ditemukan mesin uap, lalu disusul kembali penemuan-penemuan yang menggantikan kedudukan tenaga manusia ke dalam tenaga mesin. Antara lain, dari mesin uap berkembang dengan ditemukannya mesin pintal. Ditemukannya juga alat penyeberangan transportasi.
yang sebelumnya mempergunakan kapal-kapal layar, maka sejak ditemukannya mesin uap, ilmu pengetahuan berkembang ke dalam teknologi transportasi. Lalu muncul Robert Fulton menemukan kapal api dengan prinsip uap yang dihasilkan dari pembakaran batu bara pada tangki-tangki di kapal mendorong kapal untuk bergerak. Sahabat edukasi mungkin pernah menonton film Titanic yang sangat fenomenal, di mana tenaga penggeraknya adalah batu bara sebagai penghasil panas. Lalu pada industri pakaian, setelah penemuan mesin uap, ilmu pengetahuan berkembang sehingga ditemukannya juga mesin jahit, mesin pintal, di mana tenaga-tenaga manusia yang sebelumnya membuat baju-baju sweater dalam jangka waktu yang panjang, dengan ditemukannya mesin pintal, lalu mesin jahit, maka tenaga-tenaga manusia itu digantikan dengan tenaga mesin, sehingga menghasilkan produksi yang lebih cepat daripada tenaga manusia. Tetapi semua juga berdampak positif dan juga berdampak negatif. Dengan berkembangnya iptek di Eropa, maka bangsa-bangsa di Eropa juga mengalami perkembangan positif dan negatif. Positifnya, tenaga-tenaga manusia itu diganti dengan tenaga mesin sehingga lebih cepat menghasilkan produksi. Tetapi dampak negatifnya, tenaga kerja yang dibutuhkan itu semakin sedikit sehingga menghasilkan banyak tenaga-tenaga kerja yang menganggur. Dengan banyaknya tenaga kerja yang menganggur karena digantikan tenaga mesin, maka tenaga-tenaga kerja pengangguran ini juga menjadi dampak dalam kriminalitas karena terjadinya kesenjangan sosial. Demikian sahabat edukasi, ada dampak positif dan dampak negatif yang juga masih banyak dapat kita temukan dalam sektor kegiatan lainnya. Untuk itu, demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga sahabat edukasi dapat sukses selalu dan belajar dengan giat. Sahabat edukasi, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam mata pelajaran sejarah dengan judul mengevaluasi perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan. Mudah-mudahan pembelajaran ini semakin membuat kalian semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu mengulang pembelajaran di sekolah. Dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.